Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Apa kabarnya? Yes. Siapa yang percaya kalau Tuhan Yesus baik boleh angkat tangannya. Semua percaya, amin Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu, pagi hari ini, saat ini saya mengajak kita semua, kita mau memuji, kita mau menyembah Tuhan, amin. Kita mau memuji Tuhan bukan karena kita mau minta Tuhan, tolonglah baik sama aku, bukan karena itu Bapak Ibu sekalian. Kita mau memuji Tuhan, kita mau menyembah Tuhan karena kita tahu Tuhan sudah baik sama kita, amin Bapak Ibu sekalian. Dan selama-lamanya Dia akan selalu baik sama kita, amin Bapak Ibu sekalian. Mari kita mau membawa pujian kita, penyembahan kita, karena kita memiliki hati yang mengasihi Tuhan, amin Bapak Ibu sekalian. Siapa yang mengasihi Tuhan boleh angkat tangan. Kita semua mengasihi Tuhan, amin. Mari kita mau angkat pujian ini. Terima kasih Tuhan. Bapakku yang baik, Kau sangat ku cinta, lebih dari segalanya di dalam hidupku. Bapakku yang baik, Engkau yang ku perlu, lebih dari segalanya. Kasih-Mu bagiku tak pernah berakhir, kasih setia-Mu selalu nyata dalam hidupku, tak pernah berhenti berharap padamu, Yesusku, Kau segalanya. Mari kita mau sama-sama angkat tangan kita. Kita mau katakan, Bapakku yang baik, Kau sangat ku cinta, lebih dari segalanya, lebih dari segalanya di dalam hidupku. Bapakku yang baik, Engkau yang ku perlu, lebih dari segalanya. Kasih-Mu bagiku tak pernah berakhir, kasih setia-Mu selalu nyata dalam hidupku, tak pernah berhenti berharap padamu, Yesusku, Kau segalanya. Sekali lagi kita mau katakan dengan penuh kasih kepada Tuhan Yesus. Katakan, Bapakku yang baik, Bapakku yang baik. Yes, Kau sangat kami cinta Tuhan, Kau sangat ku cinta, lebih dari segalanya Tuhan, lebih dari segalanya di dalam hidupku. Yes Tuhan, Bapakku yang
kasih setiamu selalu nyata dalam hidupku, tak pernah berhenti berharap padamu, Yesusku, Kau segalanya. Tak pernah berakhir kasih setiamu, selalu nyata dalam hidupku, tak pernah berhenti berharap padamu, Yesusku, Kau segalanya. Sungguh Engkau sangat kami cinta, Tuhan. Yes, Bapakku yang baik. Amin, Tuhan. Kau sangat ku cinta, lebih dari segalanya, Tuhan. Lebih dari segalanya. Di dalam hidupku, di dalam hidupku, Bapakku yang baik, Tuhan. Bapakku yang baik, Engkau yang ku perlu, lebih dari segalanya. Amin, Tuhan, amin. Kasih-Mu bagiku tak pernah berakhir, kasih setiamu selalu nyata dalam hidupku, tak pernah berhenti berharap padamu, Yesusku, Kau segalanya. Tak pernah. Saya mengundang kita sama-sama bangkit berdiri, Bapak Ibu sekalian. Yes, selalu nyata dalam hidupku, tak pernah berhenti berharap padamu, Yesusku, Kau segalanya. Tak pernah berakhir, Tuhan, berakhir kasih setiamu selalu nyata dalam hidupku, tak pernah berhenti berharap padamu, Yesusku, Kau segalanya. Tak pernah berakhir kasih setiamu selalu nyata dalam Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan buat kasih-Mu. Kami mau memuji menyembah Engkau, Tuhan. Yesusku, Kau segalanya. Tak pernah berakhir kasih setiamu selalu nyata dalam hidupku, tak pernah berhenti. Yes Tuhan, padamu Yesusku, Kau segalanya buat kami. Tuhan, tak pernah berakhir
Amin Tuhan. Selalu nyata dalam hidupku, tak pernah berhenti berharap padamu, Yesusku, kau sekali lagi kita mau katakan, tak pernah berakhir kasih yes. Kami rasakan kasih setiamu yang tak pernah berkesudahan, selalu baru rahmat-Mu setiap pagi bagi kami Tuhan. Berhenti berharap padamu, Yesusku, kau segalanya. Yesusku, kau segalanya. Yesusku, kau segalanya. Mari kita mau sembah Dia. Oh, haleluya. Oh, kami sembah Engkau Tuhan. Oh, dengan segenap hati kami Tuhan, kami mau mengasihi-Mu, kami mau mengasihi-Mu Tuhan. Oh, Engkau baik, sangat baik bagi kami Tuhan. Oh, selalu baik, Kau selalu baik bagiku Tuhan. Kirapaya rasyadana ya rapaya yes, yes Tuhan. Kami rasakan kebaikan-Mu Tuhan. Kami nikmati Tuhan hadirat-Mu. Kirapaya rasyadana ya Kau kekasih jiwa kami Tuhan. Kau kekasih hati kami Tuhan. Kami gak mau hidup tanpa Engkau Tuhan. Selamanya kami mau sama-sama dengan Engkau Tuhan. Kirapaya rasyadana ya di dalam nama Tuhan Yesus Tuhan, setiap kami Tuhan, biar setiap kami di tempat ini Tuhan melihat kebaikan-Mu Tuhan, merasakan kebaikan-Mu Tuhan. Yes, Kiramaya rasyadana, buka mata kami, buka hati kami Tuhan. Kiramaya rasyadana, supaya kami tahu Tuhan bahwa memang Engkau baik Tuhan, dari dulu sekarang sampai selama-lamanya Tuhan. Kiramaya rasyadana. Kami mau selalu hidup bersama dengan Engkau Tuhan. Kami gak mau sendirian Tuhan. Hanya bersama dengan Engkau kami tenang Tuhan. Karena kami tahu Engkaulah Bapa kami yang baik Tuhan. Setiap kita yang percaya, kita mau angkat tangan kita sama-sama. Mari Bapak Ibu sekalian, kita mau angkat tangan kita. Kita mau katakan, God is so good. God is so good. Yes. God is so good. He's so good to me. God is so good.
Kau baik Tuhan, Kau baik Tuhan. God is so good, yes. God is so good, is so good to. Ya Yesus baik, katakan. Ya Yesus baik, amin. Ya Yesus baik, ya Yesus baik, Dia baik bagiku. Ya Yesus baik, Dia baik baik. Sekali lagi kita mau katakan, ya Yesus baik, Dia baik bagiku. Merasakan sungguh Tuhan, Kau sangat baik buat kami Tuhan. Dari dulu, sekarang, sampai selama-lamanya Tuhan. Kami percaya kasih setiamu tidak pernah berkesudahan dalam hidup kami Bapa. Dan setiap kami Tuhan, kami mau mengasihimu dan kami mau memuji, memuliakan namamu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, setiap kita yang siap memuji, memuliakan nama Tuhan, kita mau sama-sama katakan amin. Sekali lagi kita berikan sorak-sorai yang meriah buat Tuhan kita. Haleluya. Saya persilakan Bapak Ibu sekalian duduk. Ya, bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Mari kita mau masuk dalam hadiratnya dengan penuh ucapan syukur karena Dia baik. Mari masuk gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian, penuhi baitnya dengan nyanyian syukur, hadiratnya penuh sukacita. Mari masuk gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian, baitnya dengan nyanyian syukur, hadiratnya penuh sukacita. Sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Sebab Tuhan Dia baik, amin, dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Mari masuk gerbangnya dengan hati bersyukur,
bersyukur, hadirannya penuh sukacita. Semuanya angkat tanganmu, katakan Bapa Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Yes, amin. Sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Sebab Tuhan Dia baik. Sebab Tuhan. Mari kita mau sama-sama bangkit berdiri Bapak Ibu sekalian. Anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Sebab Tuhan Dia, yes, dan anugerahnya kekal selama-lamanya. For the Lord He is good. For the Lord He is good, and His mercy endureth forever and ever. Amen. For the Lord He is good, and His mercy endureth forever and ever. Sekali lagi katakan, sebab Tuhan Dia baik. Sebab Tuhan Dia baik. Amin. Dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Selama-lamanya, selama-lamanya, selama-lamanya. Amin. Yes, haleluya. Allah itu baik, Dia selama-lamanya baik. Mari kita mau lebih lagi memuji Tuhan. Yes, semuanya kita mau sama-sama katakan. Itu baik, sungguh baik bagiku, ditunjukkannya kasih setianya. Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya, setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya. Yesusku luar biasa. Allah itu baik, sungguh baik bagi. Amin. Ditunjukkannya kasih setianya. Allah bekerja dalam segala, mendatangkan kebaikan,
sekarang dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya Yesus. Mari kita mau sama-sama katakan kasih setianya. Dalam namanya Yesusku luar biasa, Yesusku luar biasa, Yesusku luar biasa. Sekali lagi kita berikan sorak-sorai yang meriah buat Tuhan kita. Haleluya. Yes. Kasih tos kanan kirimu, katakan Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik. Amin Bapak Ibu sekalian. Amin. Sekali lagi yang percaya kita kasih tepuk tangan kemuliaan buat Tuhan kita. Yes. Saya persilakan Bapak Ibu sekalian boleh duduk. Mari kita mau siapkan hati kita untuk menerima kebenaran akan firman Tuhan. Kami mau memandang wajah-Mu Tuhan. Masuk lebih dalam hadirat-Mu Tuhan. Memandang wajah-Mu, rasakan kasih-Mu. Dekatmu setiap saat di dalam hidupku. Bapakku yang sangat ku kasih-Mu padaku semakin nyata ku rasakan. Kaulah Bapakku yang baik, penuh bersyukur selalu kepadamu Bapa. Saya minta jemaat saja mengatakan lagu ini dari awal. Memandang wajah-Mu. Rasakan kasih-Mu. Jemaat saja katakan Bapakku yang baik. Bapakku yang sangat ku cinta, kasih-Mu padaku semakin nyata ku rasakan.
katakan sama-sama, Bapakku yang baik. Bapakku yang baik, sangat ku kasih-Mu padaku semakin nyata ku rasakan, karena Bapakku yang baik, penuh bersyukur selalu kepadamu, Bapa. Saya sekali lagi mengajak kita sama-sama bangkit berdiri. Kita mau katakan, Bapakku yang baik, Bapakku yang baik, sangat ku padaku semakin nyata ku rasakan, Kaulah Bapakku yang baik, penuh bersyukur selalu kepadamu, Bapa. Bapakku yang baik, sangat ku cinta, kasih-Mu padaku semakin nyata ku rasakan, Kaulah Bapakku yang baik, penuh bersyukur selalu kepadamu, Bapa. Ku bersyukur selalu, ku bersyukur selalu kepadamu, Bapa. Ku bersyukur selalu kepadamu, Bapa. Oh Yesus Tuhan, Kau Tuhan yang baik, Kau Allah yang sangat baik. Haleluya. Kira pasti kararasa. Haleluya.
Oh Yesus, Yesus. Kami bersyukur Bapa, kalau kami memiliki Bapa yang baik dalam hidup kami. Bapa yang begitu mengasihi kami. Bapa yang begitu mencintai kami Bapa. Bahkan Kau rela berikan Yesus Kristus anakmu yang tunggal mati bagi kami. Itu adalah bukti kasih Bapa yang begitu besar atas kehidupan kita semua. Pagi hari kami juga bersyukur Bapa buat kesempatan yang masih Tuhan berikan kepada kami untuk kami boleh bersama-sama ada di dalam bait-Mu yang kudus, menaikkan pujian, penyembahan, serta pengagungan kami buat Tuhan yang sudah sangat baik dalam kehidupan kami, buat Yesus yang sudah mati bagi kami, buat Yesus yang sudah menyelamatkan kami. Kami bersyukur buat semuanya itu Bapa. Nah, biarlah setiap pujian yang boleh kami naikkan di hadapan-Mu saat ini jadi satu persembahan yang menyenangkan hati-Mu Bapa. Dan nama-Mu yang ditinggikan, kami kembalikan segala kemuliaan hanya bagi Engkau. Tiba saatnya bagi kami saat ini kami belajar kebenaran firman-Mu. Engkau sendiri yang karuniakan buat setiap kami roh hikmat, roh ayu, roh pengertian yang daripada Tuhan. Untuk kami boleh mengerti dan memahami kebenaran firman Tuhan di dalam kehidupan kami Bapa. Dan ketika kami boleh membuka hati kami untuk menerima kebenaran firman Tuhan, kami percaya firman-Mu itu mengubahkan kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kuasai hati dan pikiran kami Tuhan untuk kami boleh mendengarkan kebenaran firman-Mu. Dan hamba berdoa menyerahkan buat penyamai kebenaran firman Tuhan dari awal sampai pada akhirnya ke dalam berkat dan penyertaan tangan Tuhan sendiri. Tuhan yang berbicara bagi setiap kami pribadi lepas pribadi. Terima kasih buat berkat-Mu Bapa, dan hamba-Mu serahkan semuanya ke dalam berkat dan penyertaan tangan Tuhan sendiri di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Silakan Bapak bisa kembali. Shalom Bapak yang dikasih Tuhan. Ya, kita kembali bersyukur buat kasih Tuhan yang sudah mempertemukan kita kembali ada di dalam bait kudus untuk kita boleh bersama-sama belajar kebenaran firman Tuhan. Tema firman yang akan saya sampaikan pada saat ini adalah mengenai iman yang diproklamasikan. Mari kita akan buka Alkitab kita sama-sama dan kita akan baca beberapa ayat Alkitab yang hari ini diambil dari Kisah Para Rasul pasalnya yang pertama, ayatnya yang ketiga sampai dengan yang ke-9. Kisah Para Rasul pasalnya yang pertama, ayat ketiga sampai ke-9, kita baca bersama-sama beberapa ayat ini yang menjadi dasar firman kita pada pagi hari ini. Mari kita mulai dari ayat yang ketiga dari Kisah Para Rasul pasalnya yang pertama. Kita baca bersama-sama, 1, 2, 3. Kepada mereka, ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai. Dan dengan banyak tanda, ia membuktikan bahwa ia hidup. Sebab selama 40 hari, ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Pada suatu hari, ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa yang demikian katanya. Telah kamu dengar daripadaku, sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Ayat yang ke-6, maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa
kalau Roh Kudus turun ke atas kamu dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Amin. Bapak kasih Tuhan, ayat yang kita baca ini merupakan bagian kisah dari peristiwa Yesus sebelum dia naik ke surga. Saat ini Yesus Kristus sudah naik ke surga dan dia meninggalkan kepada kita. Ya, apa yang ditinggalkan Tuhan bagi kita, bahwa kita perlu ya untuk menerima dan kuasa serta menjadi saksinya Tuhan. Ya, firman Tuhan berkata bahwa kita tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa untuk dia kembali datang menjemput kita kali yang kedua. Tetapi yang harus kita lakukan selama kita menunggu kedatangan Tuhan Yesus kali yang kedua adalah bahwa kita harus menerima kuasa, yaitu Roh Kudus di dalam kehidupan kita, dan setelah itu kita menjadi saksi-saksi Tuhan untuk menyaksikan Yesus yang sudah mati dan bangkit menjadi juru selamat dunia. Oleh karena itu Bapak Ibu kasih, setiap orang percaya yang ada di dunia ini dipanggil untuk menjadi saksi Kristus di tengah dunia yang saat ini kelihatannya itu semakin tidak baik, kedepannya itu kurang baik, tetapi kita dipanggil untuk menjadi saksi-saksi Kristus di tengah dunia ini. Dan untuk menjadi saksi yang baik itu berarti kita harus mengenal benar ya siapa yang hendak kita saksikan, sehingga kesaksian yang kita sampaikan itu tidaklah salah, sehingga kesaksian kita menjadi kesaksian yang benar. Karena saat ini ada banyak orang Kristen yang beranggapan bahwa perbuatan baik yang kita lakukan, bangunan gereja yang indah dan megah, salib yang tertempel di dinding yang menjadi identitas dari kekristenan, itu adalah menjadi satu bentuk kesaksian orang Kristen di dunia ini. Nah, hal tersebut memang tidak salah. Ya, tetapi juga tidak sepenuhnya benar. Ya, sebab kesaksian itu bukanlah kesaksian yang seperti yang dimaksudkan atau dianggap oleh beberapa banyak orang Kristen melalui perbuatan baik, melalui bangunan gereja yang indah dan megah, salib yang ada menjadi aksesoris di dalam kehidupan kita. Ya, sebab di dalam ayat yang kita baca tadi, kesaksian yang Tuhan maksudkan adalah sebuah tindakan kita untuk membuka mulut dan berbicara tentang pengorbanan Yesus bagi manusia yang berdosa. Inilah kesaksian yang sesungguhnya yang Tuhan ingin kita lakukan di dalam kehidupan kita. Untuk kita membuka mulut dan berbicara mengenai Yesus yang sudah mati di atas kayu salib 2000 tahun yang lalu untuk menebus dosa umat manusia. Di sisi yang lain kita melihat bahwa bersaksi yang dalam bahasa aslinya dituliskan sebagai martureo itu punya satu makna akan tugas dan tanggung jawab setiap pengikut Kristus di dalam memperkenalkan Kristus yang sudah mati, yang Kristus yang bangkit, dan Kristus yang juga memberikan keselamatan kepada umat manusia. Ini yang dimaksudkan sebagai bersaksi, ya, menurut bahasa aslinya. Ya, setiap kita sebagai pengikut Kristus, orang-orang yang sudah menerima penebusan Kristus, punya satu tugas, punya satu tanggung jawab untuk kita memberitakan dan memperkenalkan kepada dunia ini siapa Kristus itu. Yesus Kristus yang sudah datang ke dalam dunia, yang bulan Desember akan kita peringati sebagai hari kelahirannya melalui hari Natal, dan Yesus yang mati dan bangkit yang kita kenal sebagai hari Paskah. Itulah yang harus kita beritakan kepada dunia ini. Dia datang ke dalam dunia untuk memberikan keselamatan kepada umat manusia. Kalau kita lihat di dalam perjanjian baru, para rasul dan orang percaya mula-mula yang ada pada saat itu, mereka menunjukkan semangat mereka tentang kesaksian mereka tentang Yesus Kristus. Yesus yang telah mati, Yesus yang telah bangkit, dan kemudian Yesus yang naik ke surga,
ya, untuk menyediakan tempat bagi kita. Itulah yang menjadi utama dari kesaksian para rasul dan orang-orang percaya yang ada pada gereja mula-mula. Oleh karena itu, ketika kita bersaksi, ya kita sedang memproklamasikan iman. Itu merupakan satu hal yang merupakan satu aspek yang sangat penting di dalam kehidupan kita sebagai umat Tuhan. Tetapi, ada tetapinya. Tetapi sayangnya banyak anak-anak Tuhan itu memilih untuk diam dan tidak mau bersaksi. Nah, kenapa ini bisa terjadi? Kenapa sebagian anak-anak Tuhan mereka memilih diam dan tidak mau bersaksi? Ada beberapa alasan mengapa orang itu enggan untuk memproklamasikan iman mereka. Ya, saya tunjukkan beberapa di antaranya. Ya, kenapa seseorang itu enggan untuk bersaksi atau memproklamasikan iman mereka. Yang pertama adalah karena mereka merasa takut. Membagikan iman atau kita bersaksi seringkali menjadi satu hal yang menakutkan buat sebagian orang percaya. Ya, ketika kita mungkin disuruh memilih antara kita diterima orang-orang dalam suatu komunitas tertentu atau kita memilih membagikan berita baik, ya berita keselamatan kepada orang lain, seringkali kita memilih untuk diam. Karena apa? Kita merasa takut sebab kita tidak siap untuk menghadapi resiko atau konsekuensi yang akan terjadi ketika kita bersaksi. Sehingga apa? Menimbulkan rasa takut di dalam kehidupan kita. Tetapi kita perlu ingat bahwa bersaksi tentang Kristus itu tidak hanya dilakukan secara verbal atau dengan kata-kata, tetapi juga bisa dilakukan secara non-verbal, yaitu melalui apa? Melalui sikap dan juga perbuatan kita yang berbeda dengan gaya hidup dunia yang ada pada saat ini. Sehingga apa? Sehingga kehidupan kita yang dilihat oleh orang lain itu dapat menjadi berkat bagi mereka. Ya, seringkali diperlukan kata-kata, tetapi seringkali ya kehidupan kita itu menjadi cerminan kehidupan kita sebagai anak Tuhan. Itu yang pertama. Yang melatar belakangnya kenapa seringkali orang percaya itu enggan untuk memproklamasikan iman mereka. Yang kedua, kenapa seringkali orang percaya itu enggan untuk memproklamasikan iman mereka? Yang kedua, mereka berkata, itu bukan tugas saya. Ya, kita tidak mau memproklamasikan iman kita karena kita merasa itu bukan tugas saya. Ada sebagian orang percaya yang berpikir bahwa hal ini bukanlah tugas mereka. Bukankah saya sudah kasih persembahan buat gereja? Bukankah saya sudah memberikan uang saya? Ya, maksudnya apa? Maksudnya agar para pendeta lah atau para hamba Tuhan lah yang melakukan tugas membagikan kabar baik itu. Ya, itu bukan tugas saya. Ada juga orang-orang yang suka menyanyikan lagu tentang Yesus. Mereka melayani dan aktif di gereja, jadi pengurus bahkan majelis gereja, mengajar minggu dan melakukan hal-hal yang lain, namun mereka tidak mau berbicara atau bersaksi kepada orang lain tentang Yesus. Karena apa? Karena mereka merasa itu bukan tugas saya. Yang ketiga, kenapa seseorang itu enggan untuk memproklamasikan iman mereka? Karena mereka adalah orang-orang yang apatis atau tidak peduli. Ya, terkadang ada juga orang percaya yang tidak peduli dengan keselamatan orang yang masih terhilang. Mereka percaya bahwa surga ada, neraka itu juga ada. Tetapi dan mereka juga tahu bahwa orang yang tidak mengenal Yesus, orang yang tidak menerima Yesus dalam kehidupan mereka akan pergi ke sana kelak. Ya, tempatnya kan cuma satu kalau orang tidak kenal Yesus. Ya, namun mereka tidak mau peduli. Mereka masa bodoh. Yang penting saya sudah selamat. Ya, mereka telah kehilangan yang dinamakan dalam firman Tuhan itu akan cinta mula-mula. Dan karena itu mereka menolak melakukan apa yang diperintahkan.
Perintah Tuhan berkata apa? Jadikan semua bangsa muridku. Ya itulah amanat agung yang Tuhan berikan kepada setiap kita. Untuk kita memberitakan kabar keselamatan bagi orang-orang yang masih terhilang. Nah, lalu kalau kita melihat 3 hal ini. Kira-kira kalau 3 hal ini terjadi dalam kehidupan kita, kira-kira ada resikonya enggak? Apa resiko yang timbul ketika kita tidak bersaksi? Ya, resiko yang timbul ketika kita tidak mau bersaksi, yang pasti adalah jiwa-jiwanya atau jiwa orang-orang yang tidak mendengar kabar keselamatan itu, mereka akan binasa. Mereka binasa karena mereka tidak pernah mendengar Injil keselamatan. Oleh karena itu, jika kita merasa terbeban bagi keselamatan orang-orang yang ada di sekeliling kita, orang-orang yang dekat dengan kita, orang-orang yang setiap hari mungkin kita temui dalam kehidupan kita, mari kita bersaksi untuk membawa mereka mengenal Tuhan Yesus Kristus. Ya, bukan tugas kita untuk membuat mereka jadi Kristen. Tugas kita hanyalah memberitakan Yesus yang sudah datang ke dalam dunia, Tuhan Yesus yang sudah mati atas dosa-dosa mereka. Ya, dan urusan untuk mereka terima Yesus atau tidak, itu bukan urusan kita. Yang menjadi bagian kita adalah kita hanya menyaksikan ya bagaimana Yesus itu sudah datang ke dalam dunia. Dia memberikan dan menawarkan keselamatan yang dunia tidak bisa berikan. Nah, Bapak saya kasih, kita akan melihat pagi hari ini. Ada beberapa hal yang bisa kita lakukan untuk kita dapat bersaksi dalam konteks kita memproklamasikan iman kita. Bagaimana cara kita bersaksi dengan kita memproklamasikan iman kita? Cara yang bersaksi yang pertama adalah dengan melalui talenta kita. Cara Tuhan untuk menolong kita dalam bersaksi adalah melalui talenta atau bakat yang sudah Tuhan percayakan di dalam kehidupan kita. Talenta yang dimaksud di sini bukan mata uang, ya mata uang talenta. Tetapi talenta yang dimaksudkan di sini adalah semua kemampuan, bakat, waktu, dan sumber daya, serta kesempatan untuk melayani Allah ketika kita masih hidup di bumi ini. Nah, dengan talenta yang kita miliki, Tuhan itu menggunakan cara yang paling sesuai dengan kemampuan kita untuk menjalankan tugas bersaksi. Ya, ketika kita punya talenta, kita punya bakat untuk melakukan sesuatu hal, ketika kita melakukan hal tersebut, ya kita mungkin tidak perlu bersusah payah untuk melakukan hal itu. Ya, karena apa? Karena kita punya bakat, kita punya talenta yang Tuhan percayakan kepada kita. Misalnya, Tuhan tahu kemampuan seseorang yang mungkin terbatas dalam berbicara. Ya, mungkin ketika dia berbicara di depan orang banyak seperti sekarang ini, mungkin mana tidak bisa ngomong. Ya, tidak bisa keluar kata-katanya. Tetapi Tuhan berikan talenta yang lain kepada orang tersebut. Mungkin orang tersebut punya bakat atau punya talenta dalam hal menulis atau mengarang. Nah, dari apa yang talenta yang dia miliki, dia bisa, ya terciptalah renungan-renungan yang dia tulis, dan itu dapat memberkati orang-orang yang membaca renungan tersebut. Ya, berarti tanpa dia berkata-kata, dia bisa mempergunakan talenta yang dia miliki untuk dia bersaksi, ya, untuk dia memproklamasikan iman yang dia miliki. Nah, hal yang lain, mungkin ada orang yang punya talenta bernyanyi, ya. Tidak semua orang itu punya talenta bernyanyi, ya. Meskipun bisa dilatih, tapi tidak semua orang punya talenta bernyanyi, ya. Orang-orang yang punya talenta bernyanyi, mereka dapat bersaksi melalui pujian-pujian yang mereka nyanyikan, melalui puji-pujian yang mereka naikkan, yang akan menolong orang lain itu bisa merasakan kehadiran Tuhan dalam hidupnya. Ya,
Talenta itu bisa membuat hal seperti ini. Tetapi untuk bisa membuat hal itu, talenta yang kita miliki menjadi kesaksian yang memberkati orang banyak, hal itu menuntut akan tanggung jawab dan juga pemanfaatan anugerah yang diberikan Allah kepada setiap individu. Ya, ada tanggung jawab, ada tanggung jawab kita akan pemanfaatan anugerah yang Tuhan berikan kepada kita. Oleh sebab itu kita harus bertanggung jawab dalam mengelola dan menggunakannya dengan baik. Anda bisa lihat, orang-orang yang sudah expert dalam satu hal tertentu, ya, misalnya menyanyi, atau bermain musik, atau hal-hal yang lain. Setiap hari mereka masih perlu berlatih, mereka masih perlu belajar. Ya, bukankah mereka sudah hebat dalam hal seperti itu? Mereka sudah bisa melakukan itu. Tetapi kenapa mereka masih terus belajar? Mereka masih perlu berlatih. Karena ini firman Tuhan berkata bahwa ada tanggung jawab untuk kita bisa mengelola setiap talenta yang Tuhan berikan kepada kita. Ya, jadi untuk bisa menggunakan talenta itu, untuk bisa dipakai sebagai sarana untuk bersaksi, ya kita harus mengelola dan menggunakannya dengan baik. Setiap talenta yang Tuhan percayakan dalam kehidupan kita. Bapak Ibu sekalian, Tuhan tidak menuntut kita untuk kita bersaksi di depan banyak orang dalam skala besar. Bersaksi di hadapan satu orang atau kelompok kecil pun akan selalu berkenan di hadapannya. Sepanjang kita melakukannya dengan hati yang tulus dan gembira untuk kemuliaan akan nama Tuhan sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Ya, Tuhan tidak tuntut kita kalau mau bersaksi itu harus di hadapan 10 orang, di hadapan 50 orang, di hadapan 100 orang. Satu orang pun kalau kita mau bersaksi itu merupakan satu hal yang berkenan di hadapan Tuhan. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, temukan talentamu dan cari tahu apa yang bisa dilakukan, bakat besarmu untuk ibadah dan pelayanan. Sebab tidak ada talenta yang tak berguna bagi gereja Tuhan. Kalau Tuhan sudah berikan talenta, ya Tuhan pasti punya maksud buat setiap talenta yang Tuhan berikan dalam kehidupan Anda. Ya, kadang-kadang ada talenta yang menurut orang itu kurang rohani. Ya, tapi sebenarnya dia juga punya tempat di hati Tuhan. Sebab apa? Semuanya itu asalnya dari Tuhan. Talenta yang kita miliki itu semuanya asalnya daripada Tuhan. Oleh karena itu, kita harus punya tanggung jawab dalam memanfaatkan setiap talenta yang Tuhan percayakan dalam kehidupan kita. Karena itu penting bagi kita untuk menemukan apa talenta yang sudah Tuhan percayakan dalam kehidupan kita. Dan kita perlu mencari tahu apa yang bisa dilakukan melalui talenta-talenta yang kita miliki. Dengan itu kita boleh memproklamasikan iman kita kepada dunia ini. Ini merupakan satu kesempatan bagi kita untuk kita boleh gunakan akan setiap talenta yang telah dikaruniakan Tuhan kepada kita. Untuk apa? Untuk kita boleh bersaksi. Satu kesempatan untuk kita dapat bersaksi. Dan ingat bahwa apapun yang kita lakukan bagi Tuhan itu tidak akan pernah sia-sia. Tuhan akan memberikan upah sesuai dengan apa yang kita lakukan. Itu hal yang pertama. Kita dapat bersaksi melalui talenta kita. Lalu yang kedua, kita dapat bersaksi melalui kata-kata. Bersaksi melalui kata-kata. Nah, Bapak bisa kasih, kita mungkin minder ya dengan kemampuan kita untuk menyampaikan berita firman Tuhan. Ya, tidak semua orang itu bisa menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Ya, mungkin karena salah satunya karena minimnya pengetahuan Alkitab atau mungkin memang kita tidak mampu untuk berkata-kata di depan orang banyak. Ya, kalau lagi ngomong berdua, lagi ketemu temennya itu bisa ngobrol berjam-jam. Tapi ketika disuruh tampil di atas sini, ya, enggak ngomong, enggak keluar satu pun kata-kata.
Ya, ada orang-orang yang seperti itu, tidak mampu berkata-kata di depan orang banyak. Nah, tetapi kita perlu tahu bahwa ketidakmampuan kita itu seringkali membuat kita dapat menolak panggilan Tuhan. Ya, kita bersaksi melalui kata-kata, dan ketidakmampuan kita seringkali membuat kita menolak panggilan untuk bersaksi. Contohnya dalam firman Tuhan itu Musa. Musa itu menolak panggilannya karena dia merasa tidak mampu. Ya, Keluaran pasal 4 ayat 10 sampai 12 dikatakan firman Tuhan di situ, lalu kata Musa kepada Tuhan, "Ah Tuhan, aku ini tidak pandai bicara, dahulu pun tidak, dan sejak Engkau berfirman kepada hamba-Mu pun tidak, sebab aku berat mulut dan berat lidah." Tetapi Tuhan berfirman kepadanya, "Siapakah yang membuat lidah manusia? Siapakah yang membuat orang bisu atau tuli? Membuat orang melihat atau buta? Bukanlah aku, yakni Tuhan. Oleh sebab itu pergilah, aku akan menyertai lidahmu dan mengajar engkau apa yang harus kau katakan." Ini yang Tuhan firmankan kepada Musa. Ketika pada awalnya Musa menolak tugas dan tanggung jawab yang Tuhan percayakan dalam kehidupannya untuk membawa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir dan dibawa menuju ke tanah Kanaan. Bapak yang saya kasih, adalah sebuah kesalahan yang besar bila Tuhan sudah memanggil kita dan kita menolaknya. Ya, saya katakan jangan sampai ketidakmampuan yang ada itu menjadi penghalang bagi kita untuk kita menjadi saksinya Tuhan. Jika Tuhan sudah memanggil kita, maka pasti Tuhan yang akan memampukan dan memperlengkapi kita. Kita lihat di dalam Injil Yohanes pasal yang keempat, contoh yang lain. Dalam Injil Yohanes pasal 4, kisahkan mengenai seorang perempuan Samaria yang berjumpa dengan Yesus di sebuah sumur yang disebut sumur Yakub. Di situ Yesus berbicara dengan perempuan itu. Nah, setelah Yesus selesai berbicara dengannya, perempuan itu pun pulang ya ke tempat dia tinggal, dan dia bersaksi tentang Yesus. Dia membagikan apa yang telah disampaikan oleh Yesus kepadanya melalui kepada orang-orang lain yang ada di sekitarnya, yang tinggal di kota itu. Dan kita lihat apa yang terjadi. Lewat kesaksiannya itu, orang dari kota Samaria itu akhirnya menjadi percaya kepada Yesus. Ya, dari kesaksian yang dibagikan oleh perempuan itu, akhirnya banyak orang-orang di kota Samaria yang pada awalnya tidak percaya kepada Yesus, mereka menjadi percaya kepada Yesus. Dan ini terjadi karena apa? Karena kata-kata, karena kesaksian yang disampaikan oleh perempuan Samaria yang bertemu atau berjumpa dengan Tuhan Yesus di sumur Yakub. Oleh karena itu Bapak Ibu saya kasih, dalam percakapan-percakapan di dalam komunitas kita, kita harus berani mengambil keputusan untuk tidak berpartisipasi dalam kata-kata yang tidak pantas. Ya. Jangan ikut berpartisipasi dalam kata-kata yang tidak pantas. Kalau zaman sekarang tuh istilahnya guyonan tepi jurang. Ya, itu bahaya. Guyonan tepi jurang itu bisa membuat kita jatuh. Ya, jangan sampai kita mengucapkan kata-kata kotor dan kasar yang bisa menyebabkan kita gagal menjadi saksinya Yesus. Ya. Contohnya di situ, Anda baca sendiri. Ya. Tahu ya artinya, ya saya kasih bintang itu biar tidak terlalu vulgar, ya. Tapi kan Anda bisa tahu, ya. Kira-kira kata-kata seperti apa ini contoh kata-kata yang bisa menyebabkan kita gagal menjadi saksi Kristus karena seringkali tanpa sadar kita mengucapkannya, ya. Karena kata-kata ini kan menjadi satu kata-kata frasa yang umum buat orang dunia. Tetapi kita sebagai saksi Kristus harus bisa menjaga kata-kata kita. Ya. Jadi Anda bisa lihat di situ. Nah, hal yang ketiga,
Ya tadi yang pertama melalui talenta kita, yang kedua melalui apa? Melalui kata-kata kita. Dan yang ketiga, kita bisa menjadinya saksi Kristus melalui hidup kita. Ya sesungguhnya itulah yang Kristus inginkan dari setiap pengikutnya, yaitu orang-orang yang mau mempersembahkan seluruh hidup mereka menjadi kesaksian bagi Kristus. Ya, mengapa sih kok pengikut Kristus harus bersaksi? Kenapa jadi orang Kristen kok rasanya sulit banget? Ya kenapa kok orang Kristen itu harus bersaksi? Ya kenapa? Apa jadi orang Kristen itu kita harus bersaksi? Karena mengapa pengikut Kristus harus bersaksi? Karena Tuhan Yesus berkata, kamu adalah garam dan terang dunia. Ya Tuhan Yesus berkata, kamu adalah garam dunia. Tuhan Yesus juga berkata, kamu adalah terang dunia. Ayatnya di mana? Di Matius 5, 13-16. Ya, kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan semua orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Perhatikan, semua orang melihat perbuatanmu yang baik. Ya, atau dengan kata lain Tuhan melihat kehidupan kita. Dan ketika kita punya kehidupan yang baik, ya, itu akan membuat kita memuliakan Bapamu yang di surga. Ya, jadi hendaklah kita menjadi kesaksian bagi Tuhan melalui kehidupan kita yang bagaikan garam dan terang bagi dunia ini. Ya, sama seperti garam yang harus membawa rasa asin, dan seperti terang yang harus membawa, seperti lampu harus bawa terang. Demikian orang Kristen harus membawa Kristus, ya, dalam kehidupan mereka dan menjadi kesaksian bagi Kristus dalam kehidupannya sehari-hari. Ya, terang kehidupan yang kita miliki itu tadi dikatakan firman Tuhan tidak boleh disembunyikan, tetapi harus kita tempatkan di atas kaki dian sehingga memberi terang kepada semua orang. Terang yang kita miliki itu jadi terang yang bercahaya. Bila kita tidak bercahaya atau kita tidak bersaksi tentang Kristus melalui kehidupan kita, maka kita sama seperti lampu yang mati. Lampu yang mati itu tidak bisa memberikan terang. Lampu yang mati tetap akan ada di dalam kegelapan, sekalipun wattnya besar. Tapi kalau lampu itu mati, tidak ada gunanya. Daripada lampu yang berwatt besar tetapi mati, lebih baik jadi lilin yang kecil tetapi lilin yang menyala. Sehingga apa? Sehingga benda tersebut atau penghasil terang tersebut tidak kehilangan sifat atau fungsi alamiahnya untuk menghilangkan kegelapan. Kita akan jadi garam seperti garam yang kehilangan sifat asinnya. Tadi dikatakan garam yang tidak bisa mengasinkan itu jadi tawar. Ya, garam yang sudah tidak asin jadi tawar dan menjadi tidak lagi berguna. Ya, orang itu beli garam karena butuh rasa asinnya. Kalau ada garam yang tidak punya asin, ya akhirnya apa? Akhirnya dibuang dan diinjak orang. Jadi sayang sekali kalau hidup kita sebagai anak-anak Tuhan atau orang-orang percaya itu ya memiliki hidup yang tidak berguna atau sia-sia dan terbuang begitu saja. Sama seperti garam yang tidak asin atau lampu yang tidak bisa menyala. Kita harus bersaksi melalui kehidupan kita yang baik dan kudus. Sebab melalui kehidupan kita yang baik di dalam Kristus, kita dapat menjadi satu cerita yang indah yang memperlihatkan Kristus. Ya, keindahan Kristus itu di dalam kehidupan kita semua. Dan secara khusus kita juga dapat bersaksi
ya, di dalam dan melalui pekerjaan kita. Bapak saya kasih, pekerjaan yang kita miliki itu bukan hanya untuk tujuan ekonomi, tetapi juga memiliki akan sisi dari bagian spiritual yang harus kita lakukan. Melalui pekerjaan kita bertemu mungkin dengan orang-orang yang belum mengenal Tuhan. Oleh karena itu ketika kita diberikan pekerjaan oleh Tuhan dan kita ada di dalam lingkungan orang-orang yang belum mengenal Tuhan, itu menjadi satu kesempatan bagi kita untuk kita bersaksi. Ya, kalau mungkin Anda tinggal di lingkungan gereja semuanya sudah orang Kristen. Tetapi ketika Anda kembali di dalam pekerjaan Anda, kembali di dalam lingkungan Anda, di situ ada banyak sekali jiwa-jiwa yang belum pernah sekalipun mungkin mereka mendengar kebenaran Injil. Dan itulah menjadi satu kesempatan bagi kita untuk kita boleh memproklamasikan iman kita. Ya, melalui 3 hal tadi, melalui talenta kita, melalui kata-kata kita, dan juga melalui kehidupan kita. Selain itu kita juga perlu, ya, tidak mengandalkan kekuatan kita sendiri, kita perlu untuk mengandalkan Tuhan ketika kita akan bersaksi. Ya, karena apa? Karena akan ada selalu tantangan, akan selalu ada rintangan ketika kita mau bersaksi atau menginjil. Oleh karena itu kita perlu mendapatkan kekuatan daripada Tuhan. Tidak bergantung kepada kekuatan kita sendiri, tetapi kita memohon akan pertolongan dan hikmat dari Roh Kudus ketika kita mau bersaksi atau menjadi saksinya Kristus. Tuhan akan menyertai kita, menguatkan kita dengan Roh Kudus-Nya. Oleh karena itu kita selalu berdoa untuk memohon penyertaan Tuhan di dalam kesaksian kehidupan kita. Kita adalah terang, kita harus terus bercahaya. Kita harus terus menjadi saksi tentang keselamatan yang sudah Tuhan Yesus sediakan bagi dunia ini. Ya, sekali lagi, bersaksi bagi Kristus itu adalah panggilan bagi setiap orang percaya. Ya, bukan panggilan kepada aktivis gereja, bukan hanya panggilan kepada pengurus gereja, tetapi panggilan kepada setiap orang yang percaya. Kapanpun dan dimanapun juga, ya, bukan Coca-Cola. Ya, kapan dan dimanapun juga anak Tuhan haruslah menjadi saksi yang membawa rasa dan juga terang dimanapun dia berada. Oleh karena itu Bapak bisa kasih, marilah kita bersaksi bagi Kristus. Ya, sungguh indah untuk pengalaman kita membagikan berkat firman Tuhan, berbagi akan pengalaman hidup di dalam Kristus kepada orang-orang lain. Dan biarlah orang-orang lain juga boleh mengalaminya sama seperti apa yang kita alami. Ya, bagaimana ketika kita menyanyikan pujian tadi bahwa Yesus baik, kita benar-benar merasakan kebaikan Tuhan itu atas kehidupan kita. Ya, meskipun kita juga masih punya masalah, kita masih punya persoalan di dunia ini, ya, tetapi kita boleh tetap merasakan di tengah masalah, di tengah pergumulan yang ada di dalam kehidupan kita boleh melihat akan ada kebaikan Tuhan yang begitu besar dalam kehidupan kita. Paling tidak, ya, kita sudah menerima keselamatan. Ya, kita yakin bahwa kita punya tempat di dalam kerajaan surga. Dan jangan menjadi orang yang seperti tadi, jangan menjadi orang yang tidak peduli, orang yang apatis atau masa bodoh. Tetapi marilah kita juga rindu orang-orang yang ada di sekeliling kita boleh merasakan akan kebahagiaan, akan sukacita yang kita alami ketika kita sudah diselamatkan. Marilah, bawalah terang dimanapun Anda berada. Jadilah sama seperti garam yang memberikan rasa dimanapun Tuhan tempatkan kita semua. Amin. Mari kita mau datang kepada Tuhan. Kita akan sebuah pujian, Bapa Engkau mengenalku lebih dari siapapun. Untuk kita boleh mengerti akan rancangan Tuhan dan kita mengikuti panggilan Tuhan di dalam kehidupan kita. Dan biarlah kita boleh setia sampai akhir kehidupan kita. Mari saya undang Bapak bisa beri bersama-sama. Bapa, Engkau mengenalku
peduli masa lalu, tak peduli masa lalu. Engkau tetap memilihku, ubahkanku, sempurnakan, jadikan yang indah. Ini aku percaya, ini aku percaya, tiada yang mustahil bagimu. Kuasamu kuatkanku, rasaku berharap. Kini aku berserah pada rancanganmu bagiku. Ku ikuti panggilanmu, bukan setia sampai akhir hidupku. Bapa, Engkau mengenalku. Bapa, Engkau mengenalku lebih dari siapapun. Engkau tahu ceritaku dan isi hatiku. Tak peduli masa lalu, Engkau tetap memilihku, ubahkanku, sempurnakan, jadikan yang indah. Ini aku percaya, tiada yang mustahil bagimu. Kuasamu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancanganmu bagiku. Ku ikuti panggilanmu, bukan setia sampai akhir hidupku. Ini aku percaya, ini aku percaya, tiada yang mustahil bagimu. Kuasamu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancanganmu bagiku. Ku ikuti panggilanmu, bukan setia sampai akhir hidupku. Ku kan setia
biarlah ini menjadi satu kerinduan di dalam hati setiap kami Bapa. Sebagai orang-orang yang sudah menikmati karya penebusan Tuhan. Sebagai orang-orang yang sudah diselamatkan Tuhan. Untuk kami mau Tuhan ambil bagian. Menjadi saksi Kristus. Bagi orang-orang yang belum mengenal akan Engkau ya Bapa. Kami rindu mereka juga diselamatkan. Kami juga rindu mereka juga mengalami Tuhan anugerah keselamatan yang Tuhan sudah sediakan. Sehingga kedatangan-Mu ke dalam dunia itu tidak menjadi sesuatu yang sia-sia. Banyak orang boleh mendengar kebenaran Injil-Mu. Banyak orang boleh menerima keselamatan yang sudah Tuhan sediakan. Untuk mereka juga menikmati surga yang Tuhan sudah sediakan dalam kehidupan mereka. Jadikan kami Tuhan menjadi saksi-saksi Kristus. Kalau mungkin saat ini kami masih merasa takut Tuhan. Kami merasa tidak bisa berkata-kata. Kami merasa itu bukan tugas kami. Kami merasa tidak peduli. Kau yang angkat semuanya itu Tuhan. Sehingga kami memiliki Tuhan satu kerinduan untuk kami boleh menjadi saksi Kristus. Dengan setiap talenta yang sudah Tuhan percayakan dalam kehidupan kami Tuhan. Tidak harus dengan pelayanan yang ada di atas mimbar. Tetapi dengan setiap talenta yang sudah Tuhan berikan kepada kami Tuhan. Dimanapun kami berada, kami boleh menjadi saksi. Amin. Untuk memberitakan keselamatan yang sudah Tuhan Yesus berikan kepada setiap umat manusia. Amin. Hamba berdoa Tuhan, biarlah firman yang sudah disampaikan itu boleh mengingatkan kami. Membangkitkan semangat kami Tuhan. Untuk kami turut serta dalam tuayan yang besar di akhir zaman Tuhan. Untuk membawa amanat agung-Mu Tuhan. Sehingga seluruh dunia ini boleh diselamatkan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Dan biarlah Tuhan Kau juga menyertai kami semua Tuhan. Untuk kami menjadi saksi-saksi Kristus dimanapun kami berada Tuhan. Karena kami bersyukur buat keselamatan yang sudah diberikan kepada kami. Engkau mengubahkan, memakai kehidupan kami Tuhan. Boleh menjadi saksi yang memuliakan akan nama Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat berkat-Mu. Haleluya Yesus, haleluya. Saat ini mari kita persiapkan diri kita. Untuk kita juga bersama-sama mengambil bagian di dalam persekutuan dengan tubuh dan darah Tuhan. Saya mengundang para petugas perjamuan kudus bisa maju ke depan. Sementara jemaat Tuhan bisa kembali duduk. Dan kita mau bersama-sama mempersiapkan kita untuk kita boleh mengambil bagian di dalam persekutuan dengan tubuh dan darahnya melalui perjamuan kudus pada pagi hari ini. Pada malam sebelum Tuhan diserahkan, Tuhan mengadakan perjamuan yang terakhir bersama dengan murid-muridnya di atas loteng Yerusalem. Di sana mengambil roti, dia memecah-mecahkannya dan membagikannya kepada murid-muridnya. Dan dia berkata, inilah tubuhku yang telah dipecahkan bagi kamu. Ingatlah setiap kali kamu makan tubuhku. Setelah makan Tuhan mengambil cawan anggur dan berkata, inilah cawan perjanjian baru yang telah dimeteraikan dengan darahku. Ingatlah setiap kali kamu minum tubuhku akan pengorbanan yang Tuhan Yesus sudah lakukan bagi kita semua. Mari pada saat ini dengan iman dan percaya kita akan bersama-sama mengambil roti tubuh Tuhan dan cawan darah Yesus. Kita terima dengan iman akan kuasa tubuh Kristus dan juga darah Yesus di dalam kehidupan kita semua. Dia Yesus telah mati bagiku, Dia Tuhan selamatkan hidupku.
hidupku. Dia Yesus telah mati bagiku. Dia Tuhan selamatkan jiwaku. Bagi Dia pujianku tak dapat ku balas kasih-Nya. Dia angkatku jadi anaknya, beri damai di dalam hidupku. Bagi Dia sembahku, hanya Dia segalanya bagiku. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Ya Yesus telah mati bagiku. Ya Tuhan selamatkan jiwaku. Bagi Dia pujianku tak dapat ku balas kasih-Nya. Dia angkatku jadi anaknya, beri damai di dalam hidupku. Bagi Dia sembahku, hanya Dia segalanya bagiku. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Mari kita akan bersama pegang roti tubuh Tuhan di tangan kanan kita. Kita angkat tinggi ke atas dan kita akan bersama-sama berdoa, memberkata perkataan iman. Karena apa yang kita katakan di hadapan Tuhan, itu yang Tuhan lakukan bagi kehidupan kita semua. Mari ikuti kata-kata saya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, aku percaya
roti ini adalah tubuh Tuhan. Dan cawan ini adalah darah Kristus. Oleh darahnya segala dosa dan kesalahanku sudah ditebus, diampuni Tuhan di atas kayu salibnya. Sekarang aku selamat dan masuk kerajaan surga. Oleh bilurnya segala kelemahan dan sakit penyakitku sudah ditanggung Tuhan di atas salibnya. Sekarang aku sembuh, sekarang aku sehat, karena mujizat Tuhan nyata dalam hidupku. Sekarang hidupku senang, diberkati Tuhan untuk melayani gerejanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari Bapak Ibu kasih Tuhan, dengan iman dan percaya kita makan roti tubuh Tuhan bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pindahkan cawan tangan kanan kita. Ini darah Yesus, darah anak domba Allah, darah yang mahal yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Dia akan menyucikan setiap dosa-dosa kita. Dengan mengingat pengorbanan Yesus di atas kayu salib, kita minum darah Yesus bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya Yesus, terima kasih Bapa. Mari kita ambil waktu untuk kita beri bersyukur kepada Tuhan. Berdoa secara pribadi kepada Tuhan. Dia bukan Tuhan yang mati. Dia Tuhan yang hidup, Tuhan yang berkuasa. Untuk melakukan segala hal dalam kehidupan kita. Dia sudah menebus dosa-dosa kita. Dia juga menanggung segala penyakit, sakit penyakit dan kelemahan kita. Semua sudah ditanggung Tuhan. Kita boleh mendapatkan kelepasan, sukacita yang besar yang Tuhan sediakan dalam kehidupan kita semua. Mari kita naikkan ucapan syukur kita kepada Tuhan. Haleluya Yesus, terima kasih Bapa. Buat kebaikan Tuhan yang begitu besar atas kehidupan kami. Kau rela mati di atas kayu salib yang kasar Tuhan. Tanganmu terpaku bagi kami. Darahmu menetes untuk menyucikan setiap dosa-dosa kami Bapa. Penderitaanmu Tuhan menggantikan kami Tuhan. Bersyukur buat semuanya itu, buat kasih-Mu begitu besar ya dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Kami tidak bisa membalas kasih-Mu yang begitu besar atas kehidupan kami. Tapi kami mau Tuhan memberikan hidup kami Tuhan. Untuk menjadi saksi Kristus. Membawa jiwa-jiwa datang kepadamu Tuhan. Dan biarlah Tuhan kami boleh mempergunakan buat setiap keselamatan yang Tuhan berikan kepada kami dengan sebaik-baiknya Bapa. Karena hidup kami sudah dibayar dengan darah yang mahal lewat pengorbanan-Mu di atas kayu salib. Kami bersyukur, berterima kasih buat anugerah-Mu. Buat pengorbanan-Mu yang begitu besar bagi kami semua Bapa. Dan Kau memberkati buat setiap kami Tuhan. Untuk kami boleh pulang membawa kuasa kebangkitan Yesus dalam kehidupan kami semua Tuhan. Yesus yang sudah mengalahkan kuasa maut. Dan memberikan pintu kehidupan yang kekal dalam kerajaan surga ketika kami percaya kepadamu. Kami bersyukur dan berterima kasih untuk berkat-Mu dalam perjamuan kudus pada saat ini. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Darah Yesus menghapuskan segala dosaku. Sementara cawan-cawan bisa dikumpulkan. Darah Yesus menghapuskan segala dosaku. Bilur Yesus menyembuhkan segala
kasih Yesus, oh sungguh indah. Kasih dan kuasanya tidak berubah. Dia kuatkan, yang sakit Dia sembuhkan, yang susah Dia hidupkan. Haleluya. Kasih Yesus sungguh indah, kuasa Yesus tak berubah, dulu sekarang dan selama-lamanya. Dulu sekarang dan selama-lamanya. Dulu sekarang dan selama-lamanya. Ya Bapak Ibu sekalian, sekali lagi kami mengundang Bapak Ibu sekalian untuk kita sama-sama bangkit berdiri. Bapak Ibu sekalian, sebelum kita menyampaikan informasi, kita akan sama-sama membacakan deklarasi hidup berkemenangan, surga terbuka, nyata di bumi. Mari kita mau sama-sama baca. 1. Tuhan Yesuslah yang terutama dalam hidupku dan hidupku melekat kepadanya. 2. Di dalam nama Tuhan Yesus, di dalam hidupku tidak ada lagi kedagingan, kutuk keturunan, tali maut, kenajisan, persinahan, perceraian, dan hati yang beku menyakiti hati Tuhan. 3. Aku dibebaskan dari sifat dan karakter amarah, kebenaran diri, garang, sombong, lari dari rencana Tuhan. 4. Aku punya gambar diri yang utuh dan positif, dan tidak ada lagi kelemahan dalam roh, jiwa, dan tubuh, di mana aku berada jadi terang dunia. 5. Aku dibebaskan dari masalah kerugian, kutuk kebangkrutan, kutuk berhutang, kutuk kegagalan, kutuk kemiskinan, pahit hati, dan jiwa terluka dengan darah anak domba Allah. 6. Aku percaya bahwa dalam suka maupun duka, di atas gunung atau di lembah, dalam tangis ataupun tawa, dalam berkat maupun pencobaan, Tuhan Yesus selalu ada menyertaiku dan tidak pernah meninggalkanku. 7. Tuhan Yesus jauh lebih besar dari masalahku, dan Dia sanggup mengubah jalan buntu menjadi jalan keluar yang membawa kemenangan bagiku. Pertolongannya tidak pernah terlambat, waktunya tepat untuk menjawab semua doa-doaku. 8. Manisnya hidupku tidak tergantung dari banyaknya harta kekayaanku, namun seberapa bersyukurnya aku akan segala hal yang ada dalam hidupku. 9. Terjadi pemulihan bagi rumah tanggaku, keluargaku, kesehatanku, pendidikanku, dan ekonomiku. Aku diberkati dengan mudah dan limpah untuk memberkati banyak orang. 10. Tuhan akan membawa hidupku tetap naik dan bukan turun, menjadi kepala dan bukan ekor. Deklarasi ini kami perkatakan dengan kekuatan iman dan kedaulatan Tuhan jadi nyata. Amin. Saya persilakan Bapak Ibu sekalian boleh kembali duduk. Saya akan menyampaikan beberapa informasi mengenai kegiatan di gereja kita. Ibadah Raya Onsite minggu depan, tanggal 27 Oktober 2024, akan diadakan pada pukul 8 pagi dan firman Tuhan akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Jerry Sony Makinggung. Dan bagi jemaat yang belum bisa hadir dalam Ibadah Raya Onsite, Bapak Ibu dapat mengikuti ibadah secara online pada pukul 5 sore di channel YouTube GBI Semarang Indah. Info upgrade sound dan media. Telah diterima persembahan dari Ibu Dr. Kusumawati untuk upgrade sound dan multimedia sebesar 5 juta rupiah. Kami berterima kasih untuk persembahan yang telah diberikan dan Tuhan Yesus memberkati. Dan ada info tambahan yang akan disampaikan oleh Bapak Hendro selaku Ketua Panitia Natal 2024 dan Tahun Baru 2025. Waktu dan tempat kami persilahkan. Bapak Ibu mohon waktunya sebentar. Tidak terasa Bapak Ibu bahwa 2 bulan lagi kita akan memasuki bulan Desember ya. Di mana kita akan merayakan hari Natal dan juga kita juga akan menyongsong tahun baru. Nah Bapak Ibu, mungkin Bapak Ibu sudah melihat ya bahwa anggaran dana yang kita butuhkan itu sebesar 65 juta
Rp850.000. Nah, mungkin dari dana ini ada beberapa dana yang cukup besar, yaitu mungkin meliputi ada kebersihan dan umum itu 10.900.000 ya. Kalau mungkin tahun-tahun sebelumnya itu mungkin sekitar ya di bawah 1 juta. Nah, kita menganggarkan angka itu karena kita ada rencana untuk memperbaiki toilet gereja ya. Mungkin kalau Bapak Ibu pernah masuk ke toilet gereja, mungkin kondisinya kurang nyaman. Nah, pada saat event Natal ini kami panitia menganggarkan angka segitu. Kita akan berusaha untuk memperbaiki atau merenovasi toilet gereja. Kemudian juga ada anggaran yang cukup besar juga untuk konsumsi. Itu juga ada rencana seperti tahun-tahun sebelumnya, yaitu konsumsi buat jemaat juga. Nah, memang Bapak Ibu, dana ini cukup besar. Tapi kami juga dari panitia akan berusaha untuk kita juga mencari dana supaya program dan acara Natal ini bisa berjalan dengan baik ya. Karena tujuan kami juga biarlah Natal ini juga menyukakan hati Tuhan dan kita jemaat juga bisa mendapat berkat yang luar biasa di acara Natal dan Tahun Baru. Nah, Bapak Ibu, biarlah jemaat bisa mendukung kami dalam doa supaya program dan acara ini bisa berjalan dengan baik dan juga dengan lancar. Ya, kami panitia juga tetap berusaha untuk menggalang dana, dan jika Bapak Ibu juga punya berkat lebih ya, Bapak Ibu bisa menyisipkan ya dalam amplop-amplop yang sudah disediakan. Nah, Bapak Ibu, mungkin kita bisa melihat bahwa dana kita besar ya. Tapi kita harus sepakat juga Bapak Ibu bahwa Tuhan kita, Allah kita adalah Allah yang jauh lebih besar dari apapun juga ya. Kita imani bahwa acara ini bukan acara khusus buat panitia atau gereja, tapi acara ini adalah acara kita bersama. Kita memerayakan hari kelahiran Tuhan kita. Kalau Bapak Ibu biasanya kan, kalau mungkin pernah ya anak-anaknya kita merayakan anak kita ulang tahun atau orang tua kita ulang tahun, pasti kita akan mempersiapkan sebaik mungkin ya. Dan kita juga akan mempersiapkan sebaik mungkin untuk merayakan Natal dan juga untuk menyongsong Tahun Baru juga. Nah, Bapak Ibu, biarlah kita tetap bersatu hati karena kita adalah keluarga dalam GBI Semarang Indah ya. Kita bersatu hati, mari kita mau menyambut hari Natal dengan penuh sukacita dan menyongsong Tahun Baru dengan penuh pengharapan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Ya, Bapak Ibu, sekali lagi saya menyampaikan mengenai anggaran dana yang dibutuhkan untuk acara perayaan Natal 2024 dan Tahun Baru 2025 GBI Semarang Indah adalah sebesar Rp65.850.000. Perincian Bapak Ibu dapat lihat dalam selebaran pada amplop persembahan. Dana yang telah masuk adalah sebesar Rp12.500.000. Bagi Bapak Ibu yang terbeban untuk berpartisipasi dalam pendanaan acara Natal dan Tahun Baru ini, dapat memberikan persembahannya melalui amplop persembahan khusus yang telah disediakan. Dan bagi Bapak Ibu yang akan memberikan persembahan kasih dan persepuluhannya bagi pelayanan dan pekerjaan Tuhan, amplop persembahan dapat dimasukkan ke dalam kotak persembahan yang ada di luar gereja ketika Bapak Ibu nanti akan pulang. Dan sebelum kita akan pulang, kita akan bersama-sama menerima berkat dari Tuhan. Saya mengundang Bapak Ibu sekalian, kita sekali lagi mau sama-sama bangkit berdiri dan nanti doa berkat akan dibawakan oleh Bapak Pendeta Matias Samuel Praitno. Saya persilahkan. Mari kita akan pulang dengan membawa berkat daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan buat kesempatan yang indah pagi hari ini untuk kami boleh ada di dalam rumah Tuhan, dan kami tahu Tuhan bahwa Engkau sendiri akan memberkati buat orang-orang yang setia datang untuk beribadah kepada Tuhan. Jemaat yang dikasih Tuhan, pada hari ini, mari angkatlah kedua tanganmu kepada Tuhan, pulanglah dan terimakan berkat dari Tuhan kita Yesus Kristus. Diberkatilah engkau dengan kesehatan yang baik. Diberkatilah keluarga dan rumah tanggamu. Diberkatilah usaha dan pekerjaanmu. Dan diberkatilah segala hasil pekerjaan tanganmu, karena Tuhan yang menyertai engkau. Tuhan akan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan kepadamu kasih karunia-Nya.
Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan akan memberikan kepadamu damai sejahtera. Mulai saat ini sampai Yesus yang kita kasih datang untuk kali yang kedua. Mari kita semua yang percaya terima berkat Tuhan katakan dengan iman bersama-sama. Amin.